Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Maka mari kita selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kekuatan serta keimanan yang kokoh. Kaum muslimin wal muslimat, berbicara kita tentang makna Ramadan ialah bulan yang mulia di sisi Allah, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang Allah berkahi. Maka kita belajar apa yang dimaksud dengan Ramadan, apa rahasia-rahasia di balik bulan ini, sehingga bila kita mendengar nama itu yang terngiang di hati kita, di kepala kita, bukan sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, akan tetapi rahasia-rahasia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita mulai dari kata Ramadan, berasal dari kata Ramadan yang artinya sesuatu yang panas, yang terik, yang menghanguskan. Nah, kenapa di bulan ini, saat kita puasa ini, dinamakan dengan Ramadan? Bahwa seakan-akan Allah akan menghapuskan, menghanguskan dosa-dosa kita yang berlalu. Khusus di bulan ini, Allah akan membakar semua dosa yang pernah kita kerjakan. Maka jangan jadikan bulan Ramadan ini untuk bersantai-santai, hanya menahan lapar dan dahaga lalu kita berbuka. Puasa menjadi alasan bagi seseorang yang bekerja namun ia tidak berpuasa. Cuaca yang panas terik di siang Ramadan jangan pula menjadi alasan atau melemahkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin. Beliau dalam menyampaikan dakwah dan juga berperang di jalan Allah, namun semangat beliau tetap menggebu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di bulan Ramadan. Perang Khandaq terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kekuatan sejati tidak berasal dari makan dan minum, akan tetapi ma'asyiral muslimin, kekuatan sejati itu datang dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru peperangan banyak terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kemerdekaan negara kita tercinta terjadi di bulan Ramadan. Maka sedikit merenunglah, bukankah 11 bulan lamanya kita telah bersantai-santai, lalai kita, jarang sekali kita untuk beribadah kepada Allah. Mata kita jarang sekali untuk beribadah kepada Allah. Kaki kita jarang sekali beribadah kepada Allah. Hati kita, lisan kita jarang sekali lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saatnya, inilah kesempatan kita. Saatnya kita melelahkan dan meletihkan anggota fisik tubuh kita yang Allah amanahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, malam-malam Ramadan hanyalah malam-malam bilangan yang berlalu begitu cepat, yang Allah abadikan dengan ungkapan ayyaman ma'dudat,
ialah hari-hari yang berbilang jumlahnya. Ramadan hanya 4 pekan saja. 29 hari atau 30 hari akan berlalu. Kalaulah kita berletih dalam beribadah kepada Allah, maka di bulan mana lagi? Kalau kita tidak berletih-letih dalam beribadah kepada Allah di bulan ini, maka di bulan mana lagi kita mesti beribadah dengan maksimal. Kita lalui dengan menahan rasa kantuk, banyak berzikir, menjadikan qiyamul lail sebagai sebuah kebiasaan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi motivasi, ikhtibar kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa dan amal-amal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak bulan, bulan yang paling mulia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dari sekian banyak malam, malam yang paling mulia adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Dari sekian banyak malaikat, malaikat yang paling mulia di sisi Allah adalah dia yang membawa Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang paling dicintai Allah, yang paling mulia adalah bumi di mana Al-Quranul Karim diturunkan. Dan hamba yang paling mulia adalah dia junjungan kita yang menerima Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai syahrul Quran, momen bagi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim selama bulan suci Ramadan. Mari selama Ramadan ini kita bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kita tumbuhkan kecintaan dalam hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, sebagian orang memilih beristirahat lebih banyak agar tidak merasa terlalu lelah pada saat puasa. Apakah ini strategi yang baik atau justru mengurangi nilai ibadah puasa kita, Ustadz? Baik, terima kasih. Pendengar radio dimanapun berada, kalaulah hanya kita memperbanyak tidur di siang Ramadan karena alasan cuaca panas atau sedang letih, maka ini bukan solusi. Malah ini membuat tubuh kita semakin lemas, dehidrasi atau kurangnya cairan pada tubuh. Lalu ada ungkapan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Maka ibadah mana yang dia maksud? Andai saja dia hanya tidur seharian, bernilaikah ibadah puasanya di sisi Allah? Maka tentu tidak. Beda jika dia sesudah melaksanakan amal ibadah, lalu dia tertidur karena lelah, maka inilah yang dimaksud dengan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Maka ma'asyiral muslimin, selamat atas datangnya bulan Ramadan ini kepada kita. Alangkah beruntungnya kita dan betapa bahagianya kita sebagai kaum muslimin, sebagai seorang yang Allah katakan beriman dengan masuknya bulan yang mulia ini. Maka manfaatkanlah bulan ini dengan berpuasa yang baik, dengan solat yang baik, memperbanyak baca Al-Quran, bermurah hati, berbuat baik kepada sesama, serta memperbanyak sedekah. Inilah amalan-amalan yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga di bulan ini Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Allah istiqomahkan hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan berpuasa itu adalah, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa mengambil ikhtibar dari pelajaran ini. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apa yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.